menjadi mualaf. Alhamdulillah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mau syahadat juga. Oh, sudah. Bibi juga mau syahadat. Kalian gurunda borong. Iya bang, masya Allah, masya Allah. Gimana kita mulai syahadatnya? Bisa Ustaz. Bisa ya? Ya gitu aja. Bisa. Tinggal ikut ucapan Bang Juma dulu. Satu-satu Mas Denny dulu baru Ibu. Oke. Iya, ada doubling ya. Bisa. Ya. Bang Adam mungkin bisa di ini. Di mute dulu Bang. Ada yang doubling soalnya. Oh, di tempatnya Bang Denny. Ada dua HP ya Bang yang di sana. Ya? Oh ya, ada 2 HP ya? Iya, mungkin bisa dimatikan volumenya yang satu. Sebentar, coba ya. Mungkin ini pengaruh. Sudah? Cek. Nah, itu udah. Alhamdulillah. Wow. Masuk ke ini apa Bluetooth mobil. Oh, siap. Kita mulai teman-teman. Ya, bisa. Silakan Gurunda. Tangan kanannya Bang Denny, simbol tauhid satu Tuhan. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, selamat atas keislaman saudara saya, sahabat saya Bang Denny. Mudah-mudahan dengan Islamnya kita bisa istiqomah. Di sini kita dengarkan doa dari sahabat, tapi kita syahadatkan Santi. ya, teman kita, biar sekalian kita nanti berdoa bareng-bareng. Kita tinggal mengaminkan ustadz kita untuk ini. Masya Allah. Oke. Mama gini tangannya. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad
adalah rasul utusan Allah. adalah rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga saudara kita ini bisa menjadi seorang muslimah yang istiqomah dalam Islam. Amin. Amin. Silakan Ustadz Miftah didoakan sahabat-sahabat muslim kita yang baru. Masya Allah. Semoga mereka istiqomah, mereka menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, keturunan beliau menjadi orang besar di negara ini, baik untuk agama maupun untuk bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin guru rendaku, Kang Haji. Silakan, akhi, silakan. Oke, kita doa bersama-sama ya, baik yang di bawah dan semuanya kita aminkan. Alhamdulillah kita dapat saudara baru lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multasbisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Amin. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Malam ini malam yang istimewa, malam Jumat. Ya, ada dua sahabat kita yang mengucapkan syahadatain, dua kalimat persaksian, peneguhan, pengikraran, berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan berikrar bahwa Nabi dan Rasul terakhir adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Saya sebelumnya ingin tanya kepada Bang Denny atau sahabat kita, Ibu, sebelum ini pernah nggak mendengarkan dialog atau debat-debat lintas agama Islam Kristen? Sering sekali Ustaz. Sering, masya Allah. Apa kesannya yang bisa dipetik di sana? Karena saya juga ilmu agamanya masih kurang banget. Saya lebih menjadi pendengar yang baik, Ustaz. Oh iya, masya Allah. Artinya ada nilai positif yang bisa didapat dari diskusi tersebut kan ya? Betul Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau saudari kita gimana? Biasa dengar dialog, debat? Suka dengar dari suami debat. Oh iya. Artinya bahwa ada nilai tersendiri yang cakupannya positif ya, terkait dengan keyakinan. Syukur, alhamdulillah. Artinya kalau kita mendengarkan diskusi ataupun debat lintas agama, paling tidak ada nilai positif yang bisa kita dapatkan di sana, meskipun tidak jarang dunia debat itu terkadang ada ya ribut, dikarenakan memang perselisihan yang ada di dalamnya. Orang membahas tentang angka saja terkadang ribut, apalagi ini berbicara tentang keyakinan, itu udah pasti. Dimana khususnya di Indonesia ini kan menyajikan kemudian dua agama yang saling mengunggulkan keyakinan masing-masing. Cuman saya sering menekankan bahwa setiap agama itu mengatakan diri mereka lah agama yang mereka yakini lah agama yang benar. Ya, termasuk agama Hindu, agama Buddha, agama yang lain, Islam, pasti mengatakan imannya yang paling benar, agamanya yang paling benar. Karena adalah satu kekonyolan ketika memeluk sebuah agama tapi tidak meyakini sepenuh hati bahwa agama yang saya yakini adalah 100% mutlak absolut benar. Nah, itu adalah sesuatu yang aneh. Maka oleh karena itu ya, pembeda antara keyakinan satu dengan keyakinan lain, ketika masing-masing pemeluk keyakinan ini mengatakan agama saya yang paling benar, maka pembedanya hanya satu, yaitu akal. Orang bisa mengklaim agamanya benar, boleh. Agamanya yang paling baik, boleh. Tapi ketika berhadapan dengan konsekuensi akal, maka biasanya keyakinan itu gugur. Kepercayaan itu seketika gugur. Padahal dimensi yang menjadi cahaya atau serpihan cahaya dari ilahi pencipta langit dan bumi yang dititipkan kepada makhluknya yang paling sempurna di antara seluruh makhluk, yaitu manusia, yaitu adanya memori atau chip memori berupa akal. Jadi bagaimana pencipta yang maha tahu menciptakan kemudian manusia, lalu pada konsep penciptaan tersebut Allah menitipkan serpihan cahaya berupa akal. Maka dengan akal itulah kemudian manusia ini mampu menaklukkan alam semesta ini. Nah, kalau akal yang disimpan oleh pencipta kita kepada kita sebagai manusia itu mampu kita gunakan untuk menaklukkan alam semesta. Contoh,
Anda ada di Pulau Jawa, saya ada di Sulawesi. Kita tidak butuh jarak, kita nggak butuh waktu untuk bisa berkomunikasi. Hebat kan? Itu karena apa? Karena kita manusia yang sudah diberi serpihan cahaya ilahi. Sehingga dimensi-dimensi kebenaran itu bisa termaktub di dalam memori kita. Bahwa dengan memori ini kita mampu membedakan objek. Kita mampu memberi pesan dan menerima pesan. Sehingga ketika ada sebuah keyakinan, sebuah agama yang tertinggal oleh adanya kebenaran akal, maka yakin itu dapat dipastikan agama itu hanya buatan manusia. Jalan yang dibuat oleh manusia, oleh karena kelemahan manusia untuk sampai kepada Tuhannya. Nah, sedangkan dinul Islam, agama Islam ini adalah agama yang menyelaraskan antara akal, dimensi tadi, dimensi serpihan cahaya dari ilahi, dengan kitab suci yang mereka punya, yaitu Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi seibarat Allah itu adalah pabrik, karena memang dia adalah pencipta. Jadi seibarat pabrik menciptakan kendaraan metik berupa motor atau mobil, maka sang pencipta yang membuat fisik mobil ini harus juga memiliki manual book yang berkesesuaian dengan produk berupa mobil metik dengan apa yang diterangkan oleh buku manual atau buku petunjuk tersebut. Nah, pabrik yang tidak sempurna, pabrik yang tidak maksimal bekerja, atau pabrik yang kemudian tidak mencapai kepada kesempurnaan dalam berkarya, bisa jadi dia membuat mobil metik, tapi begitu memberikan buku panduan, isinya tidak sesuai dengan produk yang dibuat. Sehingga bisa jadi yang dibuat itu adalah mobil, tapi buku manual, buku petunjuknya itu adalah buku yang cakupan isinya cara-cara mengoperasikan kulkas. Artinya yang membuat produk ini tidak maha tahu. Artinya yang menciptakan tadi mobil ini ya tidak boleh, tidak bisa dianggap sebagai ahli. Begitulah pencipta langit yang bumi yang begitu sempurna menciptakan manusia, menyimpan akal pada diri manusia, tentu akan memberikan buku manual berupa kitab suci yang tidak akan mungkin bertentangan antara akal manusia dengan kitab tersebut. Dan itu hanya ada di Islam. Itu hanya ada di Islam. Nah, kalau di kitab lain itu bertentangan. Makanya mohon maaf sekali lagi. Agama Syiar itu Islam Kristen. Tapi di Islam, kalau ditanya tentang Al-Quran kaitannya dengan akal, semuanya nyambung. Masuk akal tidak manusia itu terangkat ke langit? Masuk akal. Kenapa tidak? Buktinya kita bisa naik pesawat sampai ke Amerika sana. Biasanya kita. Itu manusia yang memperjalankan, kita bisa. Pencipta langit dan bumi memperjalankan hambanya ke langit, kenapa tidak? Bisa dong. Masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang turun ke bumi mati dibunuh oleh penciptaan, masuk akal enggak? Ah, ini yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sedahsyat apapun sebuah cerita, kalau sudah melampaui film kartun itu juga enggak bagus. Kurasa seperti itu sebagai tanda perkenalan saya sebagai teman-teman yang dituakan di dunia apologet Islam dari Yayasan Apologet Islam Indonesia yang mencoba untuk menyatakan sebuah kebenaran yang merupakan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan juga pemahaman yang kita dapatkan dari kita belajar tentang kitabnya saudara kita Kristen. Sekira begitu, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih boleh nanya ya, Mas Denny ponakannya dari ibu ya, yang syahadat juga ya? Iya. Masih satu keluarga, satu darah ya? Satu darah. Kedua, ini ada bule-bulenya gitu? Bule bal. Izin. Ada Indianya, ada India Ustaz.
Iya, hidung-hidung mancung semua gitu loh. Bukan Asia. Kalau ini film saya. Masya Allah. Artis sinetron itu. Oh iya paham sudah ini orang ini. Masya Izin Allah. Bang Denny ditutup Lanjut, aja lanjut. kameranya soalnya kena pelanggaran barusan. Siap. Di jalan soalnya, di jalan beliau. Lanjut. Ya, Bang Zuma kemana ini? Suaranya ada. Izin barusan sih. Saya ada deh, saya ada. Ada. Alhamdulillah Jaringan saya Bang memang Zuma. gangguan. Jaringan aku juga barusan ini. Alhamdulillah Bang Zuma, Bang Dani, Bang Agam, Kakak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Waalaikumsalam. Jadi Abang Da ini adalah saudara-saudara Muslim kita yang baru ini. Inilah yang 2 minggu yang lalu mungkin yang aku nunggu-nunggu Bang Zuma itu ya. Tapi kemarin Oh udah gitu. bilang, iya. Bang Agam, Masya maaf ini Allah. Bang Zumanya lagi sibuk, lagi ada tamu. Kita tunggu aja waktu sempatnya beliau begitu Bang Da. Dan Allah. alhamdulillah, Akbar. iya alhamdulillah sekarang Mama Santi sekarang alhamdulillah ya sudah terpenuhi keinginannya, harapannya. Bang Agam juga disadarkan oleh Bang Zuma, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kalau KTP sama tanda tangan udah masuk waktu itu langsung Abang dah ke Bang Ardiansah. Iya, luar biasa. Masya Allah, perjuangan teman-teman di lapangan ini hebat. Luar biasa, Masya Allah. Ini suka nonton live apa dia? Gimana Bang, gimana? Nanti suka dengerin live-nya Bang Zuma tiap hari. Masya Allah. Iya. Marah gitu, ketawa gitu. Artinya sudah sering dengarkan orang marah-marah berarti ya? Tiap hari Bang. Tiap hari. Iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah diberikan kesabaran menunggu ya, karena memang hajatnya itu pengen disahadatkan sama Bang Zuma gitu. Alhamdulillah. Bahkan tadinya masih ada ya Kak keluarga yang lain ya, Bang Agam ya, Mama Santi, mudah-mudahan mereka segera, terutama dari keluarga Mama Santi ya. Ya, yang tadi si Denny, Mama Denny, Mama Santi kakak adik kandung. Oh. Sepupuan ya. Iya, Masya Allah banget. Allahu Akbar, Masya Allah. Ustaz, jangan dianggurin Silakan, Ustaz. Mas Andi. Ustaz Miftah. Ustaz, Iya, silakan. Ustaz. Apa nih? Apa? Monggo diunjuk. Ya, apa keunggulan? Apa keunggulan setelah orang memeluk Islam itu? Apa keunggulannya? Apa keuntungannya gitu? Ya sebenarnya tadi udah disampaikan semua oleh gurunda kita ya, Bang Zuma gitu. Ya, di antara salah satu yang tidak bisa dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain adalah tentang konsep keselamatan ya. Di dalam Islam itu sangat jelas. Bahkan di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman secara spesifik, secara spesial untuk hamba-hambanya, yaitu orang yang berserah diri atau muslim, dipanggil oleh Allah, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hamba-hambaku, janganlah ada rasa takut di dalam dirimu pada hari itu, wala antum tahzanun, dan juga jangan bersedih hati. Karena apa? Kata Allah, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Bagi mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah, dan mereka berserah diri menjadi muslim, kata Allah, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam syurga, antum wa azwajukum tuhbarun, bukan hanya diri sendiri tetapi apa? Keluarganya bersama pasangannya, kalian semua bergembira.
yuqafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab, kata Allah, kepada mereka diadarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzal a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kekal di dalam selama-lamanya. Itulah salah satu keselamatan ketika kita mengucapkan, memegang teguh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sebagai pewaris daripada surga tersebut yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian semua disebabkan apa? Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dilakukan. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Tersedia semua buah-buahan untukmu yang bisa dimakan dengan nikmat. Itulah diantara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan surga. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannah, akan memasuki surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Loh, apakah ada umat baginda Nabi dengan kenikmatan surga yang dijanjikan Allah mereka itu enggan? Ada. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan memasuki surga tersebut? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Mereka yang masuk surga adalah orang-orang yang mentaatiku. Tetapi apa? Bagi mereka yang tidak mentaatiku, ingkar terhadap syariat yang aku ajarkan, mereka selalu ingkar, selalu berpaling, maka faqad aba, itulah yang dimaksud orang-orang yang enggan memasuki surga itu. Diberitakan tentang Tuhan yang esa, malah Tuhannya tiga. Diberitakan tentang syariat-syariat Islam, malah mempoligami Tuhan. Diperintahkan untuk menuhankan Tuhan yang benar, malah menuhankan anak orang. Itu diantara sekian banyak ciri-ciri pada orang yang enggan ditawarkan baginda Nabi Muhammad SAW surga yang nikmat tersebut. Mudah-mudahan keluarga Bang Adam dan juga istri dan semua selalu istiqomah, continue, konsisten, tetap teguh. Amin. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka itu mengucapkan kalimat mengaku beriman kepada Allah, saya beriman, tetapi tidak diuji. Kata Allah, ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kira kalian mengatakan begitu enak, kami beriman, ayaqulu amanna, kami beriman, sedangkan kalian tidak diuji. Itu tentu dalam kehidupan kita akan melalui yang namanya aral rintangan dalam segala hal, dalam segala sendi, dari setiap sisi, dimanapun, kapanpun. Maka disitulah kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nih Bang Adam, keluarganya dan semua, kata Allah, sudah diberikan kehidupan dan segala fasilitas sarana dan prasarana di alam raya ini, dan sudah ditentukan kematiannya kapan, di mana, dalam kondisi apapun. Maka kata Allah, ayyukum ahsanu amala, tunjukkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu sebagai penguji untuk menunjukkan siapakah amal yang terbaik di antara kalian. Maka mudah-mudahan kita semua di sini dan khusus buat gurunda kita, mudah-mudahan tetap sehat ya, untuk selalu berdakwah. Amin. Untuk meluruskan. Amin. Daripada teman-teman kita di Aliteng ya,
Masya Allah, kita doakan semuanya tetap continue dan istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mohon maaf terlalu banyak Burunda, dan silakan yang lain. Wallahu a'lam bimuradih. Ini hostnya ini Bang. Ini namanya Bang Paul, padahal namanya Sunda. Ada aja nih hostnya ini. Lagi nyamar. Nyamar deh. Lama-lama gue sebutin juga nih nama aslinya nih. Tinggalnya di Purwakarta. Namanya Paul. Kagak nyambung kali. Ini ada Papua News, kayak mungkin bisa masuk Papua News ini. Ini momen-momen yang sakral nih, silakan Papua News. Ya, Papua News. Halo Papua News. Halo Papua. Nggak ada pergerakan Bang Andi, turunin aja. Itu nanti dibaca WA-nya ya, Kang. Dilengkapi Siap, administrasinya. siap. Ya. Siap. Kalau begitu naikkan hotel lah diskusi. Kayaknya kita diskusi dulu deh. Ada nggak ya di bawah ya? Ya, kepada tuyul-tuyul gereja silakan naik. Jika mau Jangan kayak bantu gitu Tuhan lah. silakan. Nggak boleh gitu, janganlah. Sebentar lagi 25 Desember loh. Ini jangan lupa teman-teman ya. Hari apa 25 Desember untuk mualaf? Ulang tahun api ya? Bukan, hari mualaf internasional. Mualaf ya. Kecilin aja Ji, bagi dua Ji. Ini ada naik Sabar, siapa nih kok? Lo kok sapi? Nggak tahu. Siapa yang naikin tuh? Nggak apa-apa. Disambut aja, siapa tahu mau diskusi. Disambut dulu, Kang. Masih muter. Selamat malam. Bang Moda, Petantang, turun dia. Masih muter. Oh. Signalnya itu mah. Komedi ini kemana aja ngapain? Komedi ini sehat? Nah tuh, udah tuh. Moda apa nih? Kita lihat dulu. Modana Capi. Halo, selamat. Assalamualaikum Bang. Ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang. Salam. Satu Iya, turun iya. aja Bang. Iya. Oke, terima kasih ya Bang, di bawah dulu ya. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disapa dulu nih, ada Yanhar. Halo, selamat malam Bang Yanhar. Kok malah ngopi? Nah, turunin aja nih. Soalnya banyak yang nombak tuh. Banyak yang nombak. Iya, Bang Dani kemana? Bang Agam? Kena peringatan dia, nanti jam 9:41 baru bisa. Oh, baik. Iya. Udah lewat. Ini jam 9:51 udah bisa nih. Paham nih kalian ini dari ada kan Sing ya. Kalau Sing kan itu pasti dari ada keturunan India. Iya. Punjab. Iya. Tapi Indianya kebule-bulean semua. Oh iya paham.
Jadi antara Mas Denny tadi sama istri antum itu bibi ya, bibinya. Denny anak kakak istri saya. Oh, gitu. Karena kan mamanya Denny sama istri saya kan kakak adik. Ya. Jadi ponakan lah Denny mah, ponakan. Ponakan. Masih Ya, Pantesan semua pantesan semua artis sinetron. makanya dulu nyembah sapi semua itu. Enggak lah. Sebenarnya enggak nyembah sapi, cuman sapi itu kan disakralkan. Nah, makanya saya lihat di daerah sana kan sapi itu enggak bertuan. Kemana-mana masuk pasar terserah dia. Tapi nggak bagi yang mau makan boleh Bang Andi, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak haram. Babi yang haram, bebong yang haram Bang. Oh, mereka boleh makan sapi. Tapi boleh nggak, mereka nggak haram. Tapi di sana mah daging sapi mah murah ya, sapi di mana-mana. Masuk kantor aja juga tuh nggak boleh dia-bawain. Iya. Masuk kota dia kan. Iya, di jalan-jalan banyak. Waktu saya ke India, hampir nabrak saya. Sapi nyebrang tiba-tiba. Kacau. Nggak ada yang punya itu ya? Nggak ada yang punya? Banyak. Di sana yang berkeliaran keledai sama sapi. Banyak. Nggak ada yang punya. Siapa yang mau ambil, yang ambil aja. Itu semacam disakralkan ya? Iya. Nggak ada yang makan di sana. Tapi kalau pas kurban, yang Islamnya potong kurban, sapinya potong. Tetap yang Islamnya. Mereka nggak protes? Enggak. Berarti sudah ada semacam toleran ya? Iya. Sudah saling memahami gitu. Betul. Nggak ada masalah di sana ya. Motong sapi nggak masalah. Sama aja mereka. Keledai juga ada sana, Bang. Kenapa? Keledai ada ya? Banyak. Yang liar banyak. Iya, soalnya ada yang DM aku gitu. Mau dong keledainya gitu. Aku bilang sabar, aku tanya dulu sama Bang Adam. Bawanya gimana dari Ya, India? aku balas DM-nya dulu ya. Bawanya yang repot. Berkeliaran. Cuman ya itulah, pemerintahnya nggak bisa masak binatang di jalan raya gitu. Sangat bahaya. Keledai itu binatang yang tengah-tengah, di bawah onta, ya dia lebih kecil dari onta, itu ya, lebih kecil dari sapi, tapi lebih gede dari domba. Jadi susah Bang keledai ini Bang. Anak-anak bukan, dewasa belum. Jadi kayak binatang terkutuk. Nggak bisa besar. Jadi anak-anak bukan, dewasa belum gitu loh. Segitu aja konten. Ya udah dari sononya begitu Bang. Tapi Jadi banyak dibawa gedenya itu di atas domba, di bawah sapi, segitu-gitu aja dia. ya tanggung. Tapi lucu loh, itu lucu. Cuman berisik, berisik banget. Bang Andi, tapi bisa loh Yeah. itu kotoran sapi pakai bisnis loh sebenarnya. Bisa. Untuk penebusan dosa loh. Enggak lah. Kalau kita kurban hewan, ada orang korban. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi naik aja ya. Tinggal di multi aja ya teman-teman ya. Takut pada syahadat itu yang dibawa tuh otek-oteknya langsung naik. Katanya ada banyuma di atas, gue naik langsung dipadu syahadat katanya. Saya sekolah Kristen 12 tahun Bang Andi. Tapi kenapa Bang gak tertarik ke Kristen? Kenapa ke Islam? Saya sekolah 12 tahun itu Bang, sampai detik ini nggak masuk di akal saya Bang. Dalam hati saya sialan gue
Sekolah 12 tahun gue dibohongin selama ini. Masa jadi nyembah sapi, jadi nyembah anak orang gimana Bang Andi? Aja masuk keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Gimana judulnya coba? Nggak ada, coba cari agama lain yang ada Tuhannya cuma Islam. Coba cari deh, ada nggak? Nggak ada dewa, adanya dewa. Nggak ada, coba cari. Nggak ada yang punya Tuhan itu nggak ada kecuali itu. Ya, tetap kita toleran lah. Kita harus saling menghormati. Ya. Pilihan seseorang itu kan nggak boleh kita paksa. Itu merdeka dalam memilih, kan gitu. Itu namanya free will. Iya. Ini Mario ini, Muslim Kristen Mario. Masih muter Bang. Duduk ya? Ini lagi duduk dulu dia nih, lagi muter-muter. Ya, itu udah. Nah, oke, Mario, selamat malam, selamat bergabung. Kenapa ketawa ini? Nggak tahu. Halo Mario. Ini ketawanya yang dari tadi pagi sampai sekarang belum berhenti. Itu mesti dicabut dulu baterainya. Ya, tadi pagi. Di komalnya mereka, di komalnya Kristen saya masuk dikeroyok sama mereka orang-orang ini. Ini undangan apaan ini? Malam ini saya ingin membahas dengan Kristen terkait dengan siapakah batu penjuru kan gitu ya. Semua mau kau bahas, tapi satu pun nggak ada yang kelar. Pasti ketawa. Ah, itu coba. Pasti ketawa. Ini Bikin kan tema host, hostnya dibikin ini temanya kan. host. Bang Zuma sesuai apa yang tertulis di dalam Amsal, ketika seorang bijak berdebat dengan seorang bodoh, maka si bodoh itu akan tertawa terbahak-bahak karena sudah kehilangan ketenangan jiwanya, bukan? Gangguan memang. Ya, apa Gurunda kira-kira nih? Apa namanya stikernya apa nih? Ya temanya. Siapa batu penjuru? Oke, siap. Akal lo ngomong-ngomongin akal kok tadi di Jumat. Emang ada rupanya akal. Hanya orang berakal yang bisa sampai ke Islam. Kalau nggak berakal nggak bisa sampai ke Ya Islam. makanya kau buktikan sudah 2 tahun ku tagih samamu janjimu. Kamu siapa rupanya? Sejak kapan kita diskusi? Saya baru tahu tadi pagi kau ketika di komalnya temanmu Kristen. Kau buktikan dulu akalmu Sepaten itu. kali. Enggak. Kita sapa dulu ya satu Kau gugat lagi nih, dulu Ondi istilah Jokes. Allah itu Ondi dalam Jokes, Alkitab. selamat malam, selamat bergabung Bang Ondi Jokes. Oke. Ya dilanjut Gurunda. Iya. Boleh nggak kita diskusi materi ini, Saudara Mario? Saudara Mario. Udah capek aku diskusi sama. Nggak ada poinnya dapat dari. Ya, kapan? Baru tadi Kejam juga dari baru tadi pagi juga sudah kujawab pertanyaan kalian. Ada 3.000 pertanyaan di komal kalian tadi saya jawab semua. Mau bahas ini nggak? Ngomongin akal, makanya aku jadi ketawa dari tadi. Mau bahas ini nggak? Buktikan dulu, ya. Buktikan dulu akalmu itu. Buktikan pakai akalmu, ya. Kau gugat dulu istilah Allah itu dalam Alkitab. Coba. Sudah 2 tahun. Bibel bukan Alkitab. Satu huruf pun tidak ada berkurang. Ya tugasmu, itu tugasmu Bang. Itu tugasmu. Bagaimana bisa kau menghadirkan data bahwa Kristen itu memiliki hak menggunakan istilah Allah itu? Itu tugasmu, bukan tugas saya. Kan aneh. 2000 tahun loh. Kau tidak bisa menjadikan kata Allah itu sesuatu yang paten bersumber dari kitabmu. Inilah kan belum apa-apa udah nampak gak jalan akalmu. Iya, Kan itu kau yang bertahun-tahun ini kau berteriak maling, mencuri. ya kan fakta. Kan fakta memang begitu. Makanya kau buktikan akalmu menggugat biar gugur biar dihapus. Lucu. Sama seperti orang Yahudi, ketika Anda menggunakan terjemahan kitab mereka, ada nggak orang Yahudi menggugat kalian? Kan enggak. Tapi kalian dianggap sepele. Kalian dianggap sampah. Kalian dianggap anjing, pemakan sampah. Sama juga seperti saya.
Menganggap kalian sekarang, itu sekarang gini penganut aja. agama Spanyol yang kitabnya separuh Aku nyolong. gak pinter, aku banyak cerita. Mau berapa tahun lagi ku tunggu akalmu. Sederhana kok itu. Ada orang pencuri ketahuan mencuri, tapi bukannya menjelaskan tentang barang curiannya, malah tertawa dituduh pencuri. Kan aneh, tapi tidak terbukti di pengadilan. lah kan aneh, kan lucu kan gitu. Maksudnya Anda ketahuan mengambil istilah Allah dari Quran, Gimana coba? tetapi kemudian Anda merasa senang. Kenapa merasa senang? Karena Anda merasa bahwasanya dengan menggunakan kata Allah, kalian merasa bahwa agama Anda benar. Kan itu aneh gitu loh. Sudah 2 tahun setiap aku berbicara samamu itu aja ku tagih terus. Kau ingat ini ya? Mungkin kau kenali nanti suaraku. Oh enggak, saya enggak pernah kenal Anda. Anda siapa? Anda siapa? Coba saya tanya netizen saya di bawah. Pernah enggak orang ini berdiskusi dengan saya selama selain hari ini? Pernah enggak? Kitab itu kau gugat dulu. Pernah enggak orang ini berdiskusi dengan saya selain hari ini? Saya enggak pernah mengenal orang ini, enggak pernah dengar suaranya selain hari ini. Bisa Nggak pernah. dipidana. Sekarang so paten, so akrab, so pernah diskusi. Pembuktian, adu akal kan gitu. Bukan teriak-teriak kau di sini kayak tukang koyo. Orang gila. Ya tugas kita, tugas kami sebagai seorang muslim menyatakan bahwasanya Kristen itu adalah agama yang serba numpang. Terjemahan lama numpang di Yahudi, terjemahan baru numpang di Islam. Kristen itu agama yang tidak memiliki jati diri. Itu aja. Akalmu Itu fakta, itu ya, real. di tempatnya kau tumpahkan. Itu real, itu kenyataan. Kenapa? Kau ajak mereka itu, ayo. Kenapa kemudian saya katakan bahwa di sosmed harus saya selesaikan masalah Aku sering ini? berkor-kor Karena orang Kristen itu juga mengkristenkan orang, menjajakan dan menjual Tuhannya yang keluar dari kuburan itu di sosmed. Sederhana bukan? Ini bukan masalah gugat menggugat. Ini bukan masalah gugat menggugat. Ini masalah menyuarakan kebenaran. Gimana coba? Bahwa agama Kristen itu tidak memiliki jati diri. Titik. Inilah yang dikatakan. Kalau tidak ada kitabnya Yahudi, selesai Kristen. Kalau tidak ada kitabnya Islam, selesai Kristen. Makanya Kristen itu hanya menggunakan terjemahan-terjemahan. Mereka tidak bisa mempertahankan original teks bahasa yang digunakan oleh perjanjian lama. Kenapa? Karena kalau mereka mempertahankan itu, mereka ketahuan kalau mereka ternyata mengambil terjemahan agama Yahudi, kitabnya agama Yahudi. Begitu juga kalau mereka mempertahankan kemudian original teks perjanjian baru, akan ketahuan bahwa ternyata memang agamanya syarat agama politeisme, Hellenisme, Stoa. Makanya mereka kemana-mana selalu ganti pakaian. Masuk ke Bali menggunakan pakaian Bali, masuk ke Indonesia menggunakan pakaian Indonesia, ke wilayah Bugis menggunakan pakaian Bugis. Sama yang ada di dalam kitab mereka dalam 1 Korintus 9, 20, 21 itu. Mereka memang dicontohkan oleh pendiri agama mereka untuk nyamar-nyamar seperti domba. Begitu. Bunglon ya, bunglon ya. Bunglon itu masih hormat kalau bunglon. Serigala mereka itu, serigala berbulu monyet. Nggak ada malunya, nggak ada malunya. Bangga dia jadi pencuri. Bangga jadi pencuri. Jadi Itu sama dengan pendirinya itu Bang Zuma di Kisah Para Rasul 24 bahwa pendiri agamanya itu diseret oleh Imam Ananias ya kan ke hadapan Felix dan dikatakan berpenyakit sampar yang selalu membuat kekacauan. Iya betul. Tertawa. Jadi seibarat pencuri sepeda, teman-teman. Setelah dia ngambil sepedanya orang, dicuri, diganti warnanya, dicat, diamplas dulu nih. Habis itu diganti warna sepeda itu. Habis itu dia teriak, coba kalian buktikan kalau ini adalah sepeda kalian. Nah, bangga dia dari hasil curiannya karena dia yakin bahwa tidak akan mungkin si pemiliknya ini mampu berhasil membuktikan bahwa sepeda itu adalah sepeda miliknya. Meskipun si pencuri ini tahu, sadar betul bahwa itu adalah hasil curian yang mereka revisi, koreksi. Mereka revisi, mereka koreksi di mana-mana sehingga mereka nampak sepedanya nampak lebih bagus lagi. Begitu teman-teman sekalian. Bangga dia jadi pencuri.
Assalamualaikum Dinda Dio. Waalaikumsalam Kandaku. Iya. Itu ODGJ tadi Kanda, ODGJ, orang dengan gangguan Yesus. Gitu ya. Ketawa sendiri untuk menenangkan hatinya. Dari tadi siang begitu, saya masuk di komal mereka babak belur. Komalnya dirungkatin, mereka nggak berdaya gitu. Menangis-nangis Kanda. Ampun-ampun. Silakan Saudara Oten. Ini kita mau bahas ini batu penjuru nih, suatu kebanggaan bagi kalian. Kalian kan selalu mengatakan batu penjuru itu adalah Yesus. Nah, coba naiklah ke sini. Buktikan kalau Yesus itu batu penjuru. Lagi di jalan, Dek? Iya Kanda, ini mau sampai di itu, apartemen. Ntar lagi. Ini komal ini selalu dialog lintas agama. Tiap hari. Selalu. Oh, Otennya ada. Banyak ada. Itu kan waktu ada Gurunda di sini tuh kemarin tuh waktu ada yang nggak bisa ngegip itu waktu ada Bunda Mila itu kan, ingat nggak? Oh iya iya iya. Nah itu akun itu band permanen Gurunda. Oh gitu. Ini Kanda, ini hostnya. Pasien dari Golgota semua pasiennya. Haruslah. Mudah-mudahan malam ini hadir mereka. Amin. Amin. Pasiennya host ini agak ini Kanda, agak sedikit berbeda dengan oten-oten yang lain. Jadi penyakit unik oten tuh ada semua di sini nih, dikumpulin oleh Ini roomnya angker Bang Dio, angker ini roomnya. Ya kita masuk di sini bisa 5 akun habis kita. Iya Kak. Jadi di sini tuh beda-beda, otennya tuh beda, lain dari yang lain. Memang kayak yang tadi tuh. Wah macem-macem Gurunda di sini mah hotelnya. Pokoknya ada yang ngaku katanya Yesus itu Tuhan, ada yang bukan Tuhan, ada yang ngaku lagi Yesus apa namanya, aduh kayak pegawai negeri lah pokoknya gitulah. Pejabat surga. Pejabat juga ada, yang kayak pegawai kelurahan juga ada, pokoknya macam-macam. Beneran. Iya. Di sini cakar-cakaran semua. Tapi sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan ada juga. Banyak. 100% Tuhan, 100% manusia, macam mana coba? Ya silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau diskusi, silakan bawa akal ya. Melepaskan doktrin dan dogma yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung, atau yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman juga boleh lah. Ganti Tuhan juga boleh. Kalau dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, bisa nggak kayak ini ya, kayak zebra? Bisa nggak? Saya serius nanya, seperti apa dewa-dewa mitologi, harimau sepotong, manusia sepotong, bisa nggak kayak gitu? Aduh, kayak gimana tuh? Iya kan Tuhan mereka roh, ya sepenuhnya roh, sepenuhnya manusia. Jadi sepotong manusia, belakangnya roh. Ya jadi apa itu? Kalau di tempat saya namanya popo. Ya kan. Ya, karena itu kayak venom dia, setengah manusia setengah iblis. Nah itu dia. Kalau di tempat kita itu popo. Jadi kepala manusia terbang, terus di belakangnya roh. Terus kalau di Sulawesi popo katanya, kalau di Golgota Yesus. Enggak. Ini status bertanya. Ya
kita hendak menyimpul, kita bertanya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, pertanyaan yang nggak bisa dijawab itu kan dah. Nggak bisa mereka jawab. Melampaui akal. Iya. Kalau di timur Suwangi, Bang Dah. Oh, Suwangi. Bukan ini, bukan. Kalau di Ya? Bandung, Uyang, gitu kan? kalau di Bukan Bandung Pluit. Cuangki. Walang Sangit bukan, lain, beda lagi. Walang Sangit, apaan itu Walang Sangit? Ya, Walang Sangit itu kan sepenuhnya belalang, sepenuhnya eskavator. Ya kan? Ekskavator. Eskavator. Iya, oh, ya. Iyalah. Lihatlah itu pedang tangannya. Walang Sangit itu kayak eskavator. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya. Kalau sudah penuh berarti nggak ada sisi lain lagi kan ya seharusnya. Benar nggak? Misalnya satu botol nih sepenuhnya minyak kelapa, botol yang sama sepenuhnya bensin, gimana ceritanya? Kalian nggak ngerti. Karena konsep kami melampaui akal. Artinya tidak masuk akal. Melampaui akal ya gila lah udah. Melampaui akal gila ya. Gila udah melewati. Iya juga sih. Over limit ya kan. Overdosis. Nanti kita disalahin, Gurunda. Apa tuh? Oh, kalian Islam tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Pas giliran mereka disuruh jelaskan, penjelasannya apa? Ya dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Kembali ke situ. Kamu nggak paham, itu kan kemanusiaannya. Ya salam. Kalau ditanya tentang Tuhannya, Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14, nyungsep. Nah, ini Gurunda, 17:8. pasien Gurunda silakan. Wah, sudahlah kalau ini udah. Mending saya tidur. Ini mah ini anak sepatu dikasih roh. Kuyang naik, kuyang. Halo Junaidi, Ya, kabar Jun? ya coba. Mana ada Junaidi di sini? Kemarin di Denpasar ya Junaidi ya? Jumat. Bukan, bukan. Di Danau Toba. Golgota. Iya, Golgota. Nikodemus Kasih lawan yang benar lah. Itu Jiki kasih lawan yang benar itu. Enggak sebentar Nggak Kak. bikin kok Siapa kau panggil dinaik. Junaidi? Oh, Nikodemus. Siapa kau Suara panggil Susi Junaidi? Siapa ini, Junaidi suara di sini? Susi. Ini suara Susi. Susi tadi. Siapa Junaidi di sini? Siapa Junaidi? Mana Junaidi? Enggak, saya panggil Juma Junaidi. Ya, Orang tuanya bikin nama itu potong sapi belang 100 ekor. Mau tahu? Belum Bang Agam, anak-anaknya aja dua itu, yang satu namanya nikotin, yang satu nihrojin itu anaknya Nikodinus itu. Kalau dengar anak saya nirojim atau nirojim kan, nih gua nggak kasih uang, kasih nirojim atau nirojim, ya brewok kalau yang nerima gitu. Dulunya brewok. Aku dengar teman-teman ini juga Tony. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Tony aja kau. Enak kali kau panggil orang Junaidi ini. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng, jangan cepet-cepet Bang Niko, nanti giginya copot lagi ya. Aneh-aneh aja. Udah nampak Pak Niko, udah nampak. Kemarin katanya. Si Niko ini setiap ada kalimat keluar dari mulutnya pasti lucu. Ya akibat ini loh Bang, akibat salah minum jamu. Katanya kan dulu itu disuruh beli jamu sama istrinya, udah seneng dia, kirain jamu kuat, ternyata jamu cap wayang. Akhirnya anaknya keguguran, dikasih nama nikotin. Gitu.
Iya, 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 iya. Itu pengakuan dia sendiri gara-gara salah minum jamu. Jadi kayak begini. Orang pagi-pagi minum kopi, dia minum oli kotor, oli bekas. Oh gitu. Pasang dulu itunya, gigi palsunya ini kok. Nikodemus. Iya. Kau pasang dulu gigimu, pasang dulu gigi palsunya, baru dikasih. Turun dulu ya Nikodemus ya. Jadi masuk. Pasang dulu giginya baru naik ya. Oh, naik nggak pakai gigi palsumu tuh apa? Sembarangan itu ngomong. Saya takut kalau dia bersih giginya ketelan. Harusnya keluar, harusnya keluar. Saking dalamnya dia tarik napas, ketelan duluan. Itu dia. Gak bisa diajak makan coto. Mau tahu nggak semalam itu suruh bersiul, dia nggak bisa bersiul loh. Yang ada hanya suara set kalau gitu. Iya, gigi palsu dia pakai tuh kan. Ini ada siapa Boy? Boy 99. Halo, selamat malam. Juma. Ya. Berani debat denganku. Boleh. Yes. Kamu ini ya memang botol. Itu ada tema, saudara Boy. Siapakah batu penjuru itu? Hilang dia. Kabur. Selalu gitu dia. Cuma Selalu ngomong gitu. doang gitu, kabur. Iya, selalu gitu. Udah ngomong gitu, selfie turun. Belum dibacakan mantra buka goa, kabur nih. Dibaca-baca dulu, kasih mantra dulu baru dia kabur. Nah ini, Bang Ingus. Ingus lagi. Mingus. Us semua namanya. Mingus. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bang Mingus. Dari mana? Apa agamanya? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, atau dari Kaharingan? Silakan. Protestan. Oke, siap Protestan. Mau diskusi kah, Bang? Bang Mingus? Bang Mingus mau diskusi kah? Halo? Tidak. Iya. Oh iya, tidak gimana nih? Coba Bang Penginjil, mungkin suara saya kurang besar. Coba Bang Penginjil kan suaranya besar. Silakan ditanya lagi, diulang. Iya. Bang Mingus ya. Kristen ya Bang ya. Iya, Protestan. Bang Mingus. Oh Protestan. Itu Bang ada temanya. Siapa batu penjuru? Silakan ditanggapi dan silakan diskusi sama Bang Juma. Silakan. Halo. Iya, halo. Ya. Kalau saya tidak kesini bukan untuk khususnya berdebat atau apa. Saya hanya cuman setiap kali dengar apa debat-debat tentang Bang Juma sama pendeta-pendeta itu saya pun terharu. Kenapa terharu? Kenapa terharu? Apa yang sedih? Harusnya terberak, Dia Bang. terharu. Gini. Pendetanya gak bisa jawab kali gitu. Ya gimana? Mungkin mau ganti Tuhan, menurut Bang apa yang Mingus. disampaikan. Ya gimana? Apa yang disampaikan Bang Juma itu menurut saya itu bukan penghinaan, tapi itu yang tertulis dalam firman gitu. Oh, keren. Ini keren ini. Keren ini. Terus dong. Ya, aku harus duduk serius Dan ini. saya juga selalu berpikir begini. Gimana? Saya juga selalu berpikir karena kalau Yesus itu Tuhan, ketika dia di atas kayu salib itu
berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sedangkan dia itu kita mengakui dia sebagai Tuhan. Siapa Tuhan yang tinggalkan dia di atas kayu salib? Ya. Ini pertanyaan saya. Dan sering saya bertanya kepada pendeta-pendeta yang di koma, yang pensebar agama. Sering saya bertanya itu, jadi ribut di Komal itu. Oh gitu, Abang. Oke. Mungkin malam ini saya ingin memberikan ilmu yang bermanfaat, Bang. Dan saya berbicara berdasarkan dengan data. Bukan mau membenarkan iman saya sebagai seorang Muslim, tetapi ingin menguatkan ucapan Yesusnya. Yesus di beberapa kesempatan berbicara, di antaranya Lukas 22 nomor 22, Matius 24 nomor 26 nomor 24. Kemudian dia juga bercerita di dalam Lukas 24 nomor 44. Pada intinya Yesus berkata begini, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Itu Yesus yang berkata. Petrus pernah berkhotbah. Nah, ini sangat menarik. Petrus pun mengutip bahwa Yesus ini akan pergi berdasarkan dengan nubuat Daud. Khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 29, 30, 31, 33. Bahwasanya Yesus tidak mengalami kematian. Menurut kemudian Petrus, jasadnya tidak ditinggal dikubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Nomor tiga-tiganya, tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Ini sangat luar biasa khotbah Petrus ini. Jadi menurut Petrus, Yesus itu tidak mengalami kematian sampai hari ini. Dan menurut Yesus juga dia tidak mengalami kematian. Menurut Yesus, saya tidak akan mati. Di mana Yesus katakan itu? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, kemudian ada hal menarik di dalam Markus 11 nomor 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus adalah batu penjuru, diberkatilah batu penjuru ini yang datang dalam nama Tuhan. Nah, Yesus mengatakan bahwasanya akan digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Kita lihat dalam kitab Mazmur, Bang. Nomor 22 dari bab 118. Daudnya mengatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa batu itu? Yesus. Nomor 26-nya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ini untuk siapa? Lagi-lagi untuk Yesus. Berarti batu penjuru itu tidak akan mati. Itu fakta. Kenapa batu penjuru itu tidak akan mati? Coba Anda lihat di data Mazmur yang sama, 118. Apa kata Yesus di sana? Nomor 15-nya, suara sorai-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada kematian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya.
Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa itu? Yesus. Berarti berdasarkan pengakuan Yesus, Yesus sang batu penjuru tidak mengalami kematian. Dengan kata lain, yang mati di atas tiang salib bukanlah Yesus. Lalu itu siapa? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Lalu itu siapa? Paulus menjawabnya di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa dia yang mati di atas tiang salib? Yang tertulis. Merujuk kemana kita perginya? Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman tergantung di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Nah, berarti yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang melakukan hukuman perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yudas. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yudas. Apa buktinya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Maka yang pantas kemudian mati di atas tiang salib adalah yang menerima suap. Sedangkan Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan kepadamu perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar, meninggikan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati. Itu kata Yesus. Berarti yang mati adalah anak manusia, yang adalah menjadi tanda untuk angkatan jahat. Siapa dia? Yudas. Mari kita urai. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesat ini berkata, akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, ketika kemudian Yudas datang bersama dengan tentara Romawi mencari Yesus, mereka kemudian sampai ke tempat persembunyian Yesus dan murid-muridnya. Lalu kemudian Yudas dan tentara Romawi bertanya, orang yang disangka Yesus itu bertanya kepada mereka yang datang, siapa yang kalian cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia. Kata Yesus tadi, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku akulah dia. Yang ingin ditangkap pada saat itu, sejenak sebelum penangkapan, jelas berkata akulah dia. Ah gitu. Kemana dia? Hah? Kabur. Dia karena batu penjuru itu tidak mati. Batu penjuru tidak mati. Kalau Yesus yang dianggap batu penjuru, maka batu penjuru itu tidak mati. Dan batu penjuru itu akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah dari kerajaan? Kerajaan daripada batu penjuru. Ya, batu penjuru tidak mengalami kematian. Itu jelas. Wajar kalau dia lari. Kalau tidak lari dia bisa goyang. Oke. Pasien berikutnya Gurunda. Selamat malam Bang Zaks. Zaks Yau. Malam Bang Zaks. Selamat malam. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang.
Alhamdulillah Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, kita pinjam satu kursi ya bang ya buat naikkan teman Kristen ya buat diskusi. Maaf ya bang Zaks ya. Oh oke, siap Ya nggak apa-apa. bang, sehat selalu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kuat oten-oten ini bahas materi ini. Ya mungkin keberatan kali Gurunda. Mungkin bisa bergeser temanya. Ini agak berat gitu bang. Berat. Ini nih. Ya, disapa dulu. Selamat malam bang Eldon. Eldon Sitorus. Iya, Islam Kristen bang, maaf. Kristen dong, pengikut Yesus Kristus. Mantap Gurunda. Mantap. Silakan dinikmati. Menurut saudara, Yesus itu batu penjuru. Batu penjuru itu gini ya, saya kurang paham. Batu penjuru itu yang bagaimana? Coba jelaskan. Di dalam kitab saudara sendiri mengatakan, di Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru. Yang ku tanya samamu, batu penjuru itu yang bagaimana? Batu penjuru yang bagaimana? Yesus disebut sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu artinya yang kayak mana? Ya tanya batu kitabnya. Penjuru ini yang kayak mana? Batu penjuru. Tanya kitabnya bang. Yang ku Ada tanya Yesus. samamu cuma. Tanya kitabmu. Yang ku tanya samamu sekarang. Tanya kitabmu. Yesus adalah batu penjuru. Itu apa maksudnya? Lah, kau yang buat tema, kau tanya pula sama aku. Iya, saya cuman bertanya siapa batu penjuru. Saya tidak bertanya apa batu penjuru itu. Apa? Malas. Cuma yang ku tanya samamu arti batu penjuru itu apa?